Nah, oke, jadi hari ini tuh kita mau diskusi tentang mata kuliah perbandingan politik luar negeri yang membahas tentang realisme kan. Jadi kita pertama membahas tentang definisinya terlebih dahulu mungkin ya. Ada yang mau ngasih pendapat nggak tuh mengenai realisme? Mungkin pengertian dasarnya dulu kali ya. Kalau menurut gue sih realis itu lebih dibanding sama yang lain ya. Realis itu lebih kayak berpikir gimana caranya tuh mementingkan negaranya kita dulu gitu loh. Lebih mementingkan uh, istilahnya kayak mementingkan diri diri sendiri dulu gitu. Selama walaupun emang dan kayaknya juga nggak bisa diajak kerja sama gitu sih. Maksudnya kayak dia nggak bisa percaya sama orang lain, nggak bisa eh, maksudnya kayak ya manusia dan negara itu ya ini bukan bukan teman atau dan lain-lain gitu, jadi kayak nggak bisa dipercaya itu kalau menurutku. Gue mau nambahin sih. Oh ya sebelumnya sorry ya guys, gue nggak on cam, kamera rusak. Kalau menurut gue, um, sebenarnya sama kayak Lady tadi. Emang kalau realisme itu tuh kayak dari gue baca-baca juga itu tuh tindakan-tindakan negara yang mengandung struktur realisme itu tuh didasari tuh sama kayak strukturnya tuh kayak untuk bertahan gitu loh. Jadi kayak gimana negara ini tuh bisa survive dalam sistem internasional yang anarki kayak gitu. Terus kayak realis tuh juga apa kayak sering banget menyatakan bahwa aktor non negara kayak misalnya multinational corporation atau organisasi-organisasi internasional yang lain tuh apa sih kayak nggak kalah tidaklah lebih penting gitu loh daripada negara gitu sih. Kalau menurut gua dari pemahaman gua tentang apa dari buku yang apa neorealism and foreign policy itu, jadi ya kurang lebih sama sih, bahwa kalau menurut pandang realis tuh negara itu kan sebagai aktor utama ya. Tapi yang menarik yang gue baca tuh, jadi sebelum pada level gimana negara itu berinteraksi di dunia internasional, realisme tuh menganalisa bagaimana behavior state as individual gitu. Jadi sebelum ke level itu ada level analisa di mana gimana negara itu berperilaku, bagaimana dia apa mencapai national interest-nya, gimana dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, gimana dan kapan atau caranya gimana, kayak gitu-gitu. Uh, ya sih gitu. Iya sih sama gue juga dapatnya kayak gitu juga emang. Realisme itu emang kayak gitu ya. Cuman yang paling pengen gue tambahin sedikit sih, emang paradigma itu tuh udah kayak paradigma yang bisa dibilang pesimis gitu kan tentang sifat manusia yang baik itu. Terus juga mungkin bisa kalau dibandingkan dengan paradigma yang lain itu lebih kayak agak keterbelakang kan karena pemikirannya kayak masih bisa dibilang kurang modern atau semacamnya kayak gitu sih. Paling itu doang gue tambahin. Karena emang pasti nggak terlalu beda jauh sih sama yang tadi udah kita diskusin itu. Sama sih gue juga mikir kalau nyimpulinnya kayak nggak ada lagi aktor yang lebih penting dari negara kan. Terus kayak uh, negara tuh jadi kayak aktor tunggal gitu nggak sih kalau di realis itu? Iya sih emang kalau negara di realis itu ya, semua itu negara emang motor utamanya. Iya, jadi kayak lebih ngejar kepentingan pribadinya si negara itu tersebut sih. Kayak self interest ya, self interest atau self help ya. Iya. Nah terus juga kita tuh disuruh membahas tentang
realis dalam politik luar negeri kan. Berarti kan kalau dalam politik luar negeri berarti kan ada hubungan dengan aktor lain gitu kan. Iya nggak sih? Jadi kayak antara satu aktor dan aktor lain tapi kita analisa dengan paradigma realisme nggak sih? Atau gimana ya? Kayak gitu ya? Kalau menurut gue bedanya bedanya hubungan antara satu negara dengan negara lain, bedanya sama liberal yang kalau liberal kan yang lebih di highlight tuh independensinya ya. Nah, kalau realis tuh hubungan dia tuh melihat aktor lain tuh sebagai kayak kubu doang, kayak bipolarity, kayak buat distribusi power doang. Jadi kayak misalkan gue negara lemah, ya gue tuh berhubungan sama negara yang kuat biar gue bisa gue bisa dapat power juga kayak gitu. Dia ngelihat relasi sama orang lain tuh ujungnya buat power juga. Kayak bandwagoning gitu ya. Jadi kayak negara lemah, jadi dia ada tujuan tersendiri gitu kan. Mungkin kalau buat negara lemah kayak mencari kekuatan buat berlindung di balik negara yang gede gitu kan. Terus negara yang besar itu nyari kayak pertahanan kecil gitu yang buat ibaratnya kayak tumbalnya dia lah gitu kan. Karena dia bisa membangun sesuatu di negara kecil tersebut gitu. Cuman ada hubungan timbal baliknya, cuman dari hubungan itu pasti ada tujuan tersendiri kan pastinya. Tapi makanya sih semua kerjasama kayak gitu kan, maksudnya tujuan tersendirinya terlebih dahulu kan. Cuman kalau mau dianalisa tuh ya harus lihat dari realisme gitu ya. Tapi kalau bisa juga sih kalau misalnya dilihatnya dari sisi yang dari negara besarnya, ngerti nggak? Jadi negara yang kuatnya, yang punya powernya gitu. Jadi mereka ya kalau misal pun kalau ini dari sisi itu ya, maksudnya kalau misalnya untuk kayak tadi, kayak bagian yang power gitu, kayak kalau misal pun jadi ya sengaja dia nyebar, ya udah kita kerjasama aja sama negara-negara kecil gitu. Jadi jatuhnya kan untungnya lebih lebih banyak lagi kayak gitu kan, mungkin kayak gitu. Gue ngeliatnya gitu sih. Tuh. Oh dia jadi kayak melebihi powernya ditambahin dari negara kecil gitu ya. Gue juga ada contohnya sih tuh, kayak gue pernah ngebahas tentang Maldives, Maladewa kan. Itu negara kepulauan yang nggak ada pertahanan militernya, dia kerja sama Inggris supaya ada bantuan pertahanan negaranya. Jadi dia ngasih Inggris itu pulau buat ngebangun pangkalan militer Inggris di Maldives kayak gitu. Kayak gitu berarti ya lihat ya. Iya, Ya. bisa kayak gitu, Dre. Inggrisnya jadi dapat pulau buat ngebangun pangkalan gitu. Betul, ya gitu. Jadi kayak plusnya ada lah pasti untuk yang dipikirin sama negara-negara besar. Ya sih, soalnya kan realisme itu kan paling utamanya itu ya tentang pertahanan kan ya kalau nggak salah. Tentang pertahanan dia tuh paling fokusnya di situ. Iya, survive gitu sih. Jadi kayak fight. Ada juga yang gue baca tuh konsep ada namanya offensive realism sama defensive realism. Jadi benar sih kurang lebih kayak jadi realism tuh fokusnya sama itu juga security. Jadi kalau offensive realism tuh jadi beranggapan bahwa security tuh hal yang on demand yang selalu setiap negara tuh coba buat raih karena itu atas bentuk respon tentang international anarchy itu. Jadi itu yang ngebuat negara pun kayak act offensively gitu. Misalkan kalau soal LCS nih misalkan. Karena offensive realism tuh memandang bahwa kalau udah konflik internasional itu tuh konfliknya udah konflik yang straightforward gitu. Misalkan kayak LCS, misalnya Indonesia nih kapal itu masuk Natuna misalkan. Itu kan ofensif dari China kan, yang ngebuat Indonesia mau nggak mau, walaupun sebenarnya kita defensif kok kita nggak ofensif tapi mau nggak mau kan China ofensif, kita juga ofensif gitu, kayak demi security itu. Jadi yang ngebuat negara sama negara tuh saling act ofensif gitu.
Berarti kayak gini ya, gimana ya? Situasi yang ada yang tadi lu bilang itu kan kayak yang kita kan kayak menjauh perbedaannya jauh banget tuh antara kita sama Cina kan. Jadi kita ngerasa kayak emang lagi di bawah banget, tapi mau nggak mau karena realis itunya, itu jadi misalkan kayak kayak harus bergantung pada diri sendiri dulu aja, karena kalau dilihat dari kacamata realis itu sendiri kan. Terus, hmm, kayak tadi Hendrik bilang kan yang kayak self help, survival survival dalam hubungan nasional juga yang tadi si Hendrik bilang juga kan. Tapi bilang itu kan kayak Iya, tentang self help itu ya, self help atau ya kayak negara mesti harus bertahan dalam apa tadi, dalam oh ini ya. sendiri tanpa gantung dengan negara lain kan. Hmm. Ya sih, tapi juga tuh sebenarnya kayak ada isu juga kan, kayak Indonesia banyak ibaratnya apa ya? Kita kan bergantung gitu kan. Yang waktu pas lagi ada kasus Natuna itu kan Indonesia bergantung sama Cina katanya kan, banyak hutang lah atau semacamnya. Jadi wajar lah gitu kan kalau mereka bisa masuk seenaknya kan, kayak ibaratnya kayak udah SKSD aja gitu kan, udah kayak udah kenal nih, udah asal masuk aja gitu kan. Tapi kan kita tetap harus ada apa ya, self interest juga kan, kita harus mempertahankan keamanan negara. Kalau nggak mereka terbiasa atau semacamnya kan, ada tujuan yang lainnya juga. Mungkin mereka juga melihat dari perspektif realisme juga mungkin. Oh iya, itu kan juga di apa ya, yang soal ketiga itu kita harus menganalisa tentang politik luar negeri uh, menggunakan realisme kan. Bahas Laut Cina Selatannya sekalian kali ya. Kan kita tadi juga mulai ngebahas tentang itu kan, tentang Laut Cina Boleh. Selatan. Itu dari mana ya mulainya? Ya kalau gini, kalau misalnya emang dari perspektif realis untuk LCS, kalau gue lihat ya, maksudnya gini kan sejauh ini kan itu kan banyak negara yang masuk di masalah itu gitu di Laut Cina Selatan. Nah, banyak negara gitu, mereka padahal kalau misalnya emang di luar masalah itu mereka kerjasama gitu, maksudnya banyak kerjasamanya gitu kan. Cuma karena di LCS ini mau nggak mau kalau misalnya perspektif realis ya, maksudnya gini, mau nggak mau ya mereka harus ini apa defend gitu, maksudnya kayak mengambil keuntungan dari si Laut Cina Selatan ini gitu, walaupun maksudnya jadinya saingan gitu hitungannya, walaupun di luar itu padahal banyak kerjasamanya, ngerti gak sih maksudnya, kayak kayak sebenarnya ada gitu kerjasama, cuma karena ada masalah ini jadinya kayak ya udah egois aja gitu, kayak ya udah apa kayak ya udah kita di masalah ini kita jadi saingan kayak itu. Kerjasama Jadi kerjasama bukan, kan. Tapi kalau masalah iya ini beda iya lagi gitu kan. gitu. Ini kalau dari perspektif realisnya gitu. Kalau menurut gue, kalau dari yang gue lihat gitu. Ya sih, kalau emang kalau kerja sama terus udah apa ya, emang untuk memperkuat hubungan antar negara ya nggak mungkin sih kayak hal-hal kayak gini terjadi kan. Udah gitu kan ada isunya juga kan, tujuan dari Laut Tiongkok, Laut Cina Selatan itu buat dia memperluas lapangan apa ya, landasan militernya gitu deh, kayak tempat-tempat di bagian armada lautnya diperluas gitu kan. Itu ada isu kayak gitu juga, berarti kan ya memang kerjasama mereka selama ini ya udah kerjasama aja, tapi kalau untuk masalah membangun keamanan negara, pertahanannya itu beda lagi kan, ada urusan tersendiri lagi. Ya mungkin kalau masalah ekonomi emang sih, tapi paling negara-negara tuh mulai kayak ibaratnya ngerem lah kalau udah masuk apa ya, masalah kedaulatan pasti bakal apa meninggalkan apa ya,
ya kerjasama tapi kalau udah kayak kedaulatan itu mungkin bakal itu juga kali ya. Iya, Nah, saingan. ini kayak konflik antara negara juga nggak bisa diatur kan, karena hukum buat mengatur perilaku sebuah negara itu nggak ada kan. Oh, iya. Terus kayak negara juga selalu akan memperkuat dirinya sendiri awalnya, dan menganggap organisasi internasional tidak penting gitu sih. Terus kayak karena dia punya kekuatan yang lebih gitu kayak Cina gitu kan, menganggap kayak Indonesia di bawah gua nih memang itu. Terus kayak mereka juga mungkin mikir ke sana karena ya itu juga buat kayak tadi si Chelsea bilang ya, buat memperluas wilayahnya juga kan, kayak tiba-tiba kayak nanti diakuin gitu, nggak sih? Soalnya sih emang semua negara yang konflik sama dia tuh ada kerjasama sama dia, terus juga ibaratnya kerjasamanya, tapi negara-negara yang lain itu lebih membutuhkan Cina gitu kan, kayak untuk suatu barang-barang gitu loh. Tapi dia ya memang karena dia Cina memiliki kapabilitas lebih gitu kan, ya dia memanfaatkan hal tersebut ya, kayak gitu nggak sih? Ya sih, Drik. Apa bisa jadi kayak gitu? Jadi kayak demi kayak gimana sih? Jadi kayak satu negara itu si Cina itu mungkin kayak kan karena mungkin merasa dia gitu ya yang kayak paling dibutuhin gitu gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Dia ngerasa pasti kan kayak negara-negara lain juga apa sih bakalan kayak ini kan bakalan kayak datang ke dia kayak gitu. Terus jadi kayak ada apa sih mungkin kalau menurut gue ya mungkin jadi ada kayak otoritas sentral yang dapat ngatur hubungan antar negaranya gitu loh. Jadi kayak potensi suatu negara tuh kayak untuk diserang atau penyerang tuh nggak bisa diprediksi gitu kalau misalnya kalau dilihat dari persengketaan Laut Cina Selatan itu sih kalau menurut gue. Terus gue juga nemu kata-kata nih kayak hubungan internasional. Jadi itu kayak realisme itu beranggapan kayak hubungan internasional itu cuma memberikan potensi konflik yang ujung-ujungnya tuh diselesaikan dengan cara perang gitu kan. Jadi kayak ya udah, terus kalau negara-negara udah kayak tadi sih yang kayak Bigri bilang, kayak Cina misalnya kerjasama sama negara-negara yang konflik di LTS ini, ujung-ujungnya konflik ini harus diselesaikan dengan perang gitu. Itu setuju nggak sih kayak menggunakan realisme kayak gitu? Jadi kayak konflik di LTS ini ujung-ujungnya harus perang gitu, atau bisa diselesaikan dengan cara Ya, damai atau apa gitu kan? ya Gue kalau ya duluan Bang. nemuin ini doang sih kayak kata-kata yang kayak dengan kata-kata kayak realisme ketika menganalisis hubungan internasional rasional selalu mendasar pandangan mereka pada realitas, pada apa yang ada dan bukan pada apa yang seharusnya. Seperti yang diklaim oleh idealisme politik di dunia nyata, menurut kaum realis, konflik sudah dilambangkan sebagai pintu karena sebagai sifat kekerasan yang melekat di dalam diri manusia, dan karena jalan yang dipilih oleh penduduk dunia lebih tertarik untuk organisasikan bentuk negara yang berdaulat dan independen, yang cenderung tidak menghormati otoritas di luar atau di atas negaranya. Pemikiran kaum realis dengan demikian berlandaskan pada pencarian kekuatan dan dominasi yang berasal dari sifat manusia sebagai alasan dasar bagi konflik itu sendiri. Tadi apa? Kalau menurut gue maksudnya semestinya ya boleh, maksudnya kayak kalau untuk pakai realis pun untuk defend tuh penting banget sebenarnya untuk di masalah ini gitu. Untuk perlu kan dengan kerjasama kan kayak gitu.
kayak ya kerja sama aja gitu kan, nggak usah ada ribut-ribut tuh. Jadinya kalau bisa sekarang kayak memanjang kayak gini kan jadinya panjang nggak selesai-selesai kayak gitu. Jadinya kayak lebih baik kayak ya udah kenapa nggak coba untuk kerja saja gitu. Mungkin kalaupun emang kerja sama hasilnya lebih dikit atau gimana ya mungkin pemikirannya seperti itu gitu. Itu gue. Ya benar sih, maksudnya power tuh kalau dalam realis ada konsep apa materialis power sama perception of power kan. Sebenarnya kekuatan tuh power nggak harus dari militer kan, bisa dia kekuatan relasi, kekuatan influence dan sebagainya. Dan menurut kalian nih, gue pengen nanya di kalau China tuh dia powernya lebih ke materialis atau suatu hal yang kalian bisa lihat militer atau apa, atau ada juga sih perception of power, maksudnya power yang sebenarnya nggak nampak, cuman dia cuma ngebangun persepsi aja kalau dia tuh powerful gitu, atau dari yang nampak doang. Menurut gue kalau untuk kayak ini nggak sih infrastruktur gitu kayak pembangunan gitu kayak dia nggak nampak aja gitu, kayak kalau misalnya dia ngasih support untuk pembangunan di luar negeri dan lain-lain, tapi kan padahal semuanya dari dia gitu, kayak semuanya bahan-bahannya dan segala macam. Oke. Ini juga masyarakat Cina tuh kayak tersebar paling luas di dunia ini. Jadi kayak banyak banget orang-orang Chinese tuh di dunia tuh banyak banget kesebarnya. Iya benar. Iya nggak sih? Iya, di mana aja ada. Mau ke Amerika, itu. Mau ke manapun juga ada aja. Ya jadi ya pendukungnya kayak ada aja dari setiap benua, setiap negara kayaknya. Dia punya strategi tersendiri kayaknya. Kalau ekonomi gak usah ditanya lagi, ya kan? Terus kalau misalkan kayak si Lydia bilang sering supporting di belakang negara yang kayak kita juga kan banyak buat minjem dari China kan tentang itu. Dan gue lucunya tuh gue pernah lihat kan ya di tahun berapa ya yang kapal Cina itu masuk ke lautan itu kan kayak dia tuh satu kapal induk buat perang gitu nggak sih? Gue lupa deh. Jadi masuk terus Indonesia tuh kayak bener-bener ngeluarin semua kayak alutsistanya Indonesia untuk kayak buat gertak atau gimana tuh kayak akhirnya juga dulu ada acara tuh di TV tuh apa tuh pokoknya di stasiun TV dan gue lupa banget sih kayak entah pas berhadapan itu kapal kita mundur atau gimana ya gue juga lupa tuh gitu pokoknya hampir pernah ini sih pernah hampir berhadapan gitu yang kata masalah ini Laut Cina Selatan itu. Kalau menurut gua kayaknya kalau ini sih tadi yang kayak Bang Fikri bilang kayak iya benar menurut gue Cina tuh mereka tuh powernya tuh kalau yang tadi gue lihat banget ya iya dari orang-orangnya yang hampir tersebar gitu loh di semua negara gitu dan kayak mereka tuh tersebarnya tuh maksudnya nggak tersebar nggak ngasilin apa-apa kayak mereka tuh make something gitu loh gitu yang akhirnya kayak mereka tuh bisa kayak dikenal yang kayak maksudnya orang jadi punya perspektif sendiri gitu kayak oh iya ya kalau orang Cina tuh kayak gini gitu dan mungkin emang juga bisa dilihat dari apa kepesatan di mana di negara Cina itu sendiri gitu kayak gimana mereka mungkin buat something yang kayak ya benar dari infrastrukturnya dari strukturnya terus apalagi yang kayak apa tuh di bidang teknologi sama yang kayak misalnya apa ya yang handphone atau apapun itu kan rata-rata semua dari Cina kan kayak gitu kayak pokoknya pasti semua tuh kayak made in China kayak gitu sih kayak menurut gue emang mereka apa ya kayak punya power dan kayak hampir kenceng di semua server gitu loh. Benar-benar. Kayak negara yang bisa apa aja. Iya. Iya. Tanpa bantuan orang lain. Iya sih benar. Dia kayak yang pilihan kedua yang lo kasih tahu itu loh. Dia mempunyai kekuatan yang bisa dibilang kayak agak tersembunyi gitu sih, tapi ada gitu loh, nggak terlalu kelihatan. Iya.
Ya gitu sih Cel. Ya menurut lo gimana tuh kalau yang power yang dimiliki Cina tuh perception of power gitu sih. Ya betul sih, maksudnya tidak dalam bentuk materialis banget atau yang tampak aja doang, ya bener sih. Ada yang kayak tadi bilang, yang ada supporternya di belakang dan segala macam. Itu sih emang kayak uniknya gitu loh. Kalau dari Tiongkok, jadi kan mereka tuh emang beda banget gitu kayak sama negara-negara yang di bagian dunia barat gitu kan, kayak Amerika gitu kan, atau di Eropa yang menunjukkan tentang powernya mereka kan dilihat gitu. Tapi dia juga kayak Korut juga kan juga ngasih tahu gitu loh, dia udah punya nuklir atau sebagai hal kan. Tapi kalau Cina nggak kayak gitu sih emang, dia kayak agak beda gitu. Padahal ya kita kan yang kasus LCS ini kan banyak gitu loh yang sama Cina kan, nggak cuman satu negara dua negara, bisa kemungkinan 5 negara lebih, tapi dari banyak negara tersebut tuh kayak nggak ada power aja gitu loh buat melawan kekuatan dari Cina gitu yang secara nggak terlihat gitu kan. Emang unik sih kalau perception of power gitu. Jadi itu aja kali, apa ada mau tambahin lagi nggak tuh tentang LCS, tentang apa yang udah kita analisa kan dari tadi itu. Kalau dari gue sih udah cukup untuk LCS. Mungkin yang lain. Kalau dari gue juga udah cukup sih guys. Menurut gue penjelasan kita juga udah oke. Sama, kalau dari gue juga cukup paling pembahasan tadi. Ya sih udah cukup menggambarkan ya realis kayak gimana, realism kayak gimana. Ntar kita juga bikin kesimpulan juga dari video kita melalui Word ya. Yaudah ntar untuk sisanya berarti ntar kita kasih tahu Mas Beni kesimpulan dan hal-hal yang mau kita tanyain dari Word aja kali ya. Oke. Oke. Yaudah berarti recordnya gue berhentiin aja berarti ya. Yaudah berarti mungkin Ya, terima kasih. Ya, video diskusi dari kita kelompok 6 dari kelas PLN. Mungkin buat Mas Beni yang nonton videonya dan juga teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih guys. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih guys. Duluan ya, duluan.